Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami untuk melayani Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar melalui firman-Mu ini kami menemukan kebenaran yang sejati. Sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami, bahkan boleh melakukan setiap keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada saat ini. Sehingga baik umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami bersama-sama boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Markus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dengan perikop Yohanes Pembaptis akan saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, baik Bapak Ibu yang beribadah di rumah Tuhan ini, ataupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Markus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita melihat apa yang ingin disampaikan oleh Markus kepada kita sekalian. Perikop ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Ini yang akan kita cari tahu. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis adalah utusan yang diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya, yang tadi sudah dibaca dalam pembacaan Alkitab yang ada. Juga pada bagian pasal pertama, ayat yang pertama, kedua dan ketiga, ini juga dibuka berkaitan dengan diri Yohanes Pembaptis yang ada. Ia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Mesias pada waktu itu. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabet. Elisabet ini sepupunya Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis lahir dari keluarga keturunan Imam Lewi. Artinya Yohanes Pembaptis juga bisa melayani Allah di bait Allah seperti ayahnya,
sebagai seorang imam. Tetapi yang menarik di dalam nas kita ini, Yohanes Pembaptis memilih cara yang berbeda untuk melayani Allah. Jika para imam melayani Allah di bait Allah untuk memperlengkapi umat, untuk menjadi pengantara antara umat dengan Allah, maka Yohanes Pembaptis memilih tempat ia melayani adalah padang gurun. Jika para imam mereka melayani dengan menggunakan pakaian lenan halus yang memang dikhususkan diperuntukkan bagi para pelayan yang melayani di bait Allah, Yohanes Pembaptis berbeda. Ia memilih baju dari jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Jika para imam mendapatkan bagian mereka dari persembahan korban yang diberikan oleh umat Israel kepada Allah, Yohanes Pembaptis berbeda. Ia memilih memakan belalang dan madu hutan. Belalang ini sejenis tanaman atau tumbuhan, jadi bukan binatang. Mengapa Yohanes memilih cara hidup, gaya hidup yang berbeda dari orang-orang kebanyakan pada waktu itu? Bapak Ibu yang terkasih, rupanya Yohanes ingin tampil beda. Tetapi tampil bedanya Yohanes bukan dalam hal yang negatif, tetapi dalam hal yang positif untuk memenuhi panggilannya yang dikehendaki oleh Allah. Jika para imam berada di bait Allah menjadi pengantara antara Allah dengan umat Israel dalam hal mempersembahkan korban, dalam tata cara peribadatan, dalam seremonial keagamaan yang sudah diatur dalam hukum Taurat, maka Yohanes berbeda. Fokus dari pelayanannya adalah memberitakan satu kabar bagi umat Allah yang ada pada waktu itu, yaitu berita pertobatan mereka. Agar mereka memberi diri mereka datang kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa dan pelanggaran mereka, memberi diri mereka dibaptis dan kemudian menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Jadi bisa dikatakan Yohanes Pembaptis ia mengambil jalan yang berbeda, tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama, melayani Allah yang ia percaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, jika Yohanes berani tampil beda untuk memenuhi panggilannya sebagai seseorang yang telah dipersiapkan jauh sebelum ia ada, jauh sebelum ia dilahirkan. Ketika ia memberikan dirinya mau dipakai untuk melakukan hal ini, Yohanes sudah memenuhi panggilannya. Bila kita melihat bagaimana perjalanan hidup Yohanes, maka perjalanan hidup Yohanes ini bukanlah perjalanan hidup yang didambakan, diidam-idamkan banyak orang. Lahir dari sebuah keluarga yang terpandang, dari sebuah keluarga terhormat, tetapi memilih jalan yang berbeda. Ia melakukan semuanya itu semata karena kasihnya kepada Allah, untuk melayani Allah sesuai dengan panggilannya. Jadi Yohanes sudah menggenapi apa yang dinubuatkan untuk dirinya, apa yang sudah dirancang oleh Allah untuk dirinya. Pertanyaannya untuk kita, hari ini kita memasuki Minggu Adventus yang kedua. Minggu Adventus yang kedua adalah minggu-minggu di mana kita diajak untuk mengintrospeksi diri. Lebih banyak merenung ulang. Melihat bagaimana keadaan diri kita ini di hadapan Tuhan.
Makanya ada hal positif dari COVID-19. Apa positifnya? Jika tahun-tahun sebelumnya, tanggal-tanggal seperti ini, hampir tidak banyak waktu kita untuk merenung diri kita di hadapan Tuhan. Tanggal 29, tanggal 30, tanggal 1, sampai tanggal-tanggal berikutnya kita sibuk mempersiapkan Natal. Mencari dana, mempersiapkan acara dan lain sebagainya. Sehingga waktu untuk kita merenung di hadapan Tuhan menjadi tidak ada. Tetapi karena COVID-19 ini, kita memiliki banyak kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan mengoreksi diri kita dalam minggu Adventus yang ada. Minggu Adventus yang kita rayakan adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya kepada kita. Jadi jika Yohanes mempersiapkan jalan bagi Allah dengan mengingatkan banyak orang agar mereka bertobat dari dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, maka pertanyaan untuk kita mengoreksi diri pada hari ini, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Karena bukan hanya Yohanes, kita pun anak-anak Allah, umat-umat Allah, kita pun memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Bapak Ibu, saya membaca Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima bagi kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jika Yohanes dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus pada waktu itu, maka kita umat yang percaya pada masa sekarang, kita juga dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus dengan memperhatikan hidup kita. Sebelum kita ada, Allah sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Sebelum kita ada, Allah sudah menetapkan agar kita hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela. Sehingga ketika Kristus datang, Ia menjumpai kita umatnya berada di hadapannya, berkenan untuk Dia. Ini tugas kita. Makanya minggu Advent kita diajak untuk merenungkan apakah hidup kita sudah kudus. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sudah layak memanggil Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, perjalanan untuk hidup kudus tak bercela, menjadi anak-anak Allah, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, bukanlah perjalanan yang mudah. Kita jangan melihat orang lain dulu, lihat pada diri kita sendiri. Ini bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah. Ada banyak orang percaya ingin hidup seperti apa yang Allah kehendaki, berjuang setiap hari. Tetapi masalahnya, kadangkala perjuangan itu tidak semulus yang kita harapkan. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan akan menanti kita, menghambat kita untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan dan ditentukan bagi kita. Saya ingin agar saya tidak suka menggosip, Bu Pendeta. Bagus, tapi nanti kita akan diperhadapkan. Ketika kita berkumpul, bisa tidak sadar kita. Astaga, padahal saya sudah berjanji tidak menggosip lagi, menggosip. Yang bekerja di kantor,
ingin hidup benar, hidup jujur, bertanggung jawab, nanti akan diperhadapkan pada hal-hal yang membawa untuk tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak akan diperhadapkan pada masalah kesetiaan kepada pasangan. Ibu-ibu akan diperhadapkan pada banyak tantangan dan persoalan yang membuat pada akhirnya hidup kudus tak bercacat menjadi anak-anak Allah. Menjadi sesuatu yang kada mungkin lagi kugawi. Akhirnya kita akan sampai pada pernyataan, wajar raja manusia kada sempurna. Nah, padahal sekali lagi itu bukan hanya sekedar tugas tanggung jawab, itu kewajiban kita. Karena tuntutan itu telah ada sebelum kita ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, dunia di luar sana menarik. Mereka akan mendorong, membawa kita agar hidup sama seperti dunia. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita bukan anak-anak dunia, tapi kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak dunia akan hancur bersama dunia ini. Tetapi anak-anak Allah akan tinggal bersama Allah. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, adakah Ia menemukan kita menjadi pelayan-pelayan yang setia? Sehingga Allah berkata, sungguh baik engkau anakku, engkau hamba yang baik dan setia. Adakah Ia menjumpainya pada diri kita? Ini perenungan saya. Biarlah ini juga menjadi perenungan para penatua diakon yang melayani Tuhan dan jemaat yang ada. Kalau besok Tuhan Yesus datang, apakah Ia mendapati kita sebagai umat yang berkenan di hadapannya? Adakah Ia menemukan iman yang sempurna di dalam diri kita? Adakah kita layak disebut sebagai orang-orang pilihannya? Karena hanya orang-orang pilihannya lah yang layak tinggal bersama dengan Dia di kekekalan, di rumah Bapa yang kekal. Selamat memaknai Minggu Adventus yang kedua. Selamat mengintrospeksi diri. Selamat untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memaknai arti panggilan kita. Dipanggil untuk hidup kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita.